Welcome back di Wow Black. Yeah. Sekarang gue pengen bahas satu film lagi, Star Trek Beyond. Star Trek Beyond ini, kalau gue tuh penggemar Star Trek, jadi gue sangat menunggu film ini. Jadi ini adalah sequel ketiga dari film Star Trek. Yang pertama di tahun 2009, yang kedua di tahun 2013, yang terakhir ini di tahun 2016. Di tahun 2009 judulnya Star Trek biasa, di tahun 2013 Star Trek Into Darkness, dan yang terakhir sekarang yang kemarin gue baru nonton judulnya Star Trek Beyond. Nah, yang membedakan sebenarnya banyak orang yang mereview Star Trek Beyond ini sih sebenarnya, karena terjadi perubahan yang cukup besar di Star Trek Beyond yang sekarang. Karena direkturnya ganti. Direkturnya adalah Justin Lin. Justin Lin ini adalah direktur dari The Fast and the Furious. Jadi dari beberapa sequel dia yang buat, dan itu keren banget. Dan orang menanti-nanti apakah garapan Star Trek yang Justin Lin ini bakal ada adegan kebut-kebutannya atau enggak gitu. Dan gue juga sebenarnya sempat excited, ini jangan-jangan bakal ada balap-balapan mobil atau balapan motor ya. Dan ternyata cuma sedikit. Balapan pesawat ya? Tidak sesuai ekspektasi gue. Tidak ada balapan motor, tapi ada adegan mengendarai motor, itu ada Chris Pine-nya mengendarai motor, tapi adegan balapannya tidak ada. Tidak sesuai tidak seperti yang kita spekulasikan sebelumnya. Cast-nya sama. Jadi Captain James T. Kirk-nya masih Chris Pine. Zachary Quinto sebagai Spock. Kalau teman-teman tahu, Zachary Quinto ini main di film Heroes terkenal dulunya, pas film Heroes, serial Heroes, dan itu gue salah satu favorit gue juga. Terus ada Carl Urban, Dr. McCoy-nya. Dan yang paling gue tunggu-tunggu adalah Zoe Saldana. This girl is always awesome, so pretty. Hampir mau pip. Iya benar. Mau pretty karena dia menggunakan dia karakternya kuat banget. Kalau di film ini dia menjadi manusia yang bernama Uhura. Kalau teman-teman ingat, dia pernah main Avatar jadi Neytiri. Jadi dia salah satu avatar yang cewek dan seksi. Entah kenapa dia walaupun dia jadi avatar tapi dia seksi. Yang kedua yang dia seksi adalah Guardian of Galaxy. Jadi Gamora. Jadi wanita hijau. Dia mau jadi warna biru, mau jadi warna hijau, seksi ya? mau jadi warna coklat. Dia tuh cantik dan seksi. Yang berikutnya yang tidak berubah adalah Sulu, John Chu, yang ternyata di film itu dia nggak tahu ya itu benar atau enggak, gue nggak tahu itu kakaknya atau adiknya, tapi di situ adalah ada adegan di mana dia si USS Enterprise ini balik ke Yorktown, itu kayak buminya. Jadi Kapten Sulu ini turun menemui anaknya yang diantarkan oleh seorang laki-laki. Apakah dia adiknya atau kekasihnya? Tapi kita bikin positif aja, itu adiknya kali ya. Oh, peluannya gitu-gitu. Oh iya, peluan. Ya udah, kalau menurut kameramen kita itu homo. Tapi kalau menurut saya bikin positif itu mungkin adiknya atau kakaknya. Bisa anggap aja kakaknya. Anggap aja kakaknya. Tapi nggak mirip. Dan ada satu lagi yang menyedihkan adalah Chekhov. Kamu tahu yang memerankan Chekhov adalah Anton Yelchin. Co-pilot ya? Iya, co-pilotnya. Dia meninggal sebulan sebelum premier film Star Trek Beyond. Jadi, actually ketika nanti misalnya di sequelnya lagi Star Trek, mungkin tidak ada seorang Chekhov. Dan yang selalu gue ingat dari Chekhov adalah dia orang Rusia yang ngomong pakai bahasa Inggris gitu, dan selalu khas menurut gue. Dan itu yang selalu gue tunggu-tunggu, anjir nih keren nih orang nih, karena dia logatnya Rusia. Kalau Singapura ke Inggris jadi Singlish, ini Raslis. Rusia ke Inggris-Inggrisan, dan itu menurut gue ya oke lah, karakternya jadi oke. Yang nggak bisa dihilangkan lagi adalah Montgomery Scott. Ini engineer dari USS Enterprise yang diperankan oleh Simon Pegg. Dan ternyata di film Star Trek Beyond ini dia adalah salah satu penulis juga. Jadi kalau di Star Trek sebelumnya bukan dia, dan baru di Star Trek yang Beyond ini penulisnya ganti semua. Jadi karena mungkin direkturnya ganti Justin Lin,
Jadi penulisnya juga listnya beberapa ganti. Ada cuma 2 orang yang stay di penulisnya, sisanya ditambahkan Simon Pegg ini. Karena mungkin Simon Pegg penulisnya, jadi kalau lu lihat adegannya dia banyak. Jadi karena si Simon Pegg menulis juga di film yang saat kedua, mungkin entah kenapa scene-nya jadi lebih banyak. Sering nongol. Sering nongol. Eksis dia. Iya. Songong ya di penulisnya. Dia nulis sendiri dianya banyak. Itu. Kalau dari segi ceritanya sendiri yang sekarang itu hampir sama dengan cerita-cerita yang sebelumnya. Kalau di start yang pertama itu menceritakan bagaimana James Tickert-nya pertama kali jadi captain. Yang di film keduanya di mana dia bertemu dengan salah satu musuh yang cukup berat karena ini ngomongin tentang masalah dendam. Kalau yang di kedua ini kayaknya juga terjadi di yang ketiga, jatuhnya masalah dendam karena kalau kita lihat musuhnya si namanya Kroll itu tuh, dia punya masalah dengan Yorktown. Dia balas dendam karena kayaknya dulu Nggak diselamatin. krunya si Kroll ini nggak diselamatin sama Yorktown dan dianggap malah tidak dipedulikan sama kotanya itu. Begitu. Jadi dia balas dendam ke Yorktown. Yang main adalah? Yang main jadi Kroll adalah Idris Elba. Dan asistennya Idris Elba. Asisten Kroll bernama Manas. Yang Manas itu letaknya ada di Jakarta Pusat. Bukan. Itu Monas. Monas, Pak. Iya. Yang memerankan Manas adalah Joe Taslim. Oh, itu Joe Taslim. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Ya iya, orang pakai makeup. Si Manas tuh Joe Taslim. Si Manas tuh Joe Taslim. Itu kenapa kalau nonton filmnya ada adegan si Manas ini bertarung dengan seorang gadis yang cantik yang rupawan bernama Jailah. Jeho. Oh, Jailah. Jailah ini diperankan oleh Sofia Boutella. Ini difavoritkan oleh kameramen saya karena dia adalah seorang atlet dulunya ternyata, makanya Atlet senam. Ya, atlet senam, makanya adegannya cukup luas ya. Dan kalau kamu Dancer juga dia. Ya, dia dancer. Karena dia pernah main film Street Dance. Terus sebelumnya dia pernah main Kingsman. Di Kingsman juga dia sebagai bodyguard yang adegannya juga luar biasa, atletis segala macam. Dan dia sebenarnya seksi kan. Menurut gua Prancis gimana? Dia Aljazair deh. Iya, Aljazair ya, Prancis kita kalau Aljazair juga banyak tinggal di Prancis. Iya benar. Itu tadi ngebahas tentang Jailah, tapi kalau penasaran itu beneran Joe Taslim atau bukan, kamu nonton sampai akhir, kamu lihat credit title-nya, itu pasti tulisan Joe Taslim. Tapi di sebelumnya itu ada kayak grafis, itu ada fotonya Joe Taslim. Dan kayaknya menurut gue ya Joe Taslim ini favorit dari Justin Lin ya, karena mereka pernah kerja bareng sebelumnya. Terus mereka kayaknya jadi favorit dari Joe Taslim. Favoritnya Justin Lin. Mungkin si Justin Lin ini sudah kepincut dengan actingnya si Joe Taslim pas di The Fast and Furious. Dan menurut gue sih emang oke sih dia, walaupun mukanya nggak kelihatan, tapi gue sih proud juga sih ada orang Indonesia gitu. Indonesia. Kalau di film ini visual efeknya so-so menurut gue. Mungkin terlalu banyak main green screen. Terus ya kalau miss pasti ada beberapa, kalau ngeh banget itu pasti ada beberapa yang miss, ada yang kelihatan lah jelek visual efeknya. Tapi kalau overall itu oke. Tapi kalau dibandingkan dengan film pertama dan film keduanya, gue sih sangat berbeda. Entah kenapa nuansa antariksanya lebih berasa di film pertama dan film kedua. Entah kenapa ya, karena di film ini semua berada di ruang jatuhnya, bukan ngomongin luar angkasanya, tapi semua berada di ruang. Contohnya pas perang itu mereka semuanya terjadi di USS Enterprise-nya, di pesawatnya. Sudah meledak, dia jatuh ke satu land gitu, satu daratan. Terus ya udah terjadi di daratan itu. Tidak ada perang yang di udara, itu nggak ada. Yang di antariksa yang ada bintang, ada segala macam itu nggak ada. Padahal di film pertama dan keduanya itu salah satu adegan yang menurut gue cukup kental, dan menurut gue suka itu tuh hasil film Star Trek, yaitu yang dulu director yang dulu adalah J.J. Abrams. Itu kemarin dia yang mendirektorin Star Wars. Pindah franchise. Ya, mungkin
Mungkin karena J.J. Abrams jadi Star Wars, Star Trek-nya ganti orang. Star Wars mau ada baru juga ya? Star Wars emang ada baru? Ada Rogue. Oh iya. Star Wars Rogue. Itu dia juga tuh kelihatannya. Kayaknya. Jadi kalau mau lihat aksinya J.J. Abrams yang mungkin banyak gambar antariksanya, mungkin harus nonton Star Wars yang kedua, Star Wars Rogue. Kalau dari plot ceritanya tidak semengalir yang pertama dan kedua karena ini nggak ngikat gitu jatuhnya. Filmnya tidak mengikat banget. Ya nggak berasa sih intinya apa, dia maunya apa gitu, nggak gitu. Karena tidak mengikat, kita jadi tidak peduli dengan karakter-karakternya. Jadi ya udah gitu. Bahkan kalau menurut gue seorang si Montgomery Scott itu karena karakternya lebih banyak, jadi menurut gue ya jadi biasa, dan karena ceritanya begitu ya udah gitu aja gitu. Kalau yang di film pertama dan kedua itu banyakkan si James T. Kirk sama Commander Spock-nya yang menurut gue udah keren. Ini kenapa tiba-tiba technicalnya USS Enterprise yang jadi jagoannya gitu, jadi kayak ya menurut gue nggak penting aja gitu. Hal yang bisa gue ambil dari film ini adalah tentang kesatuan, karena di kesatuan, tentang persatuan, tentang teamwork, tentang satu tim itu harus saling menjaga satu sama lain. Karena di film ini si Krall itu tidak percaya tentang persatuan, karena menurut dia persatuan itu malah menjatuhkan. Karena cuman gara-gara nolongin tim lo malah mati semua gitu menurut dia. Tapi kalau menurut kepercayaan kru USS Enterprise adalah kalau ada apa-apa timnya harus diselamatin lebih dulu, hampir semua timnya diselamatin. Dan di film itu dibuktiin bahwa Kapten T. Kirk-nya dia menyelamatkan semua krunya. Walaupun ya pasti ada beberapa yang jadi korban, tapi actually dia hampir membawa semua sisa krunya yang masih hidup ke Yorktown. Itu positifnya. Jadi Star Trek Beyond ini gua akan kasih rating 2. Justin Lin, you need get your ass back to work, really. Menurut gue ini franchise film yang harusnya keren banget, tapi ini tidak sesuai ekspektasi yang gue harapkan. Sorry Justin Lin, come on, you can do better than that. Oke, sekian untuk film Star Trek Beyond. Habis ini, gue akan mereview satu film lagi. Penasaran? Tunggu. Gimana caranya? Subscribe, like, dan kalau bisa komen. Alright, Wow Black will be returned. Next, yang paling keren dan paling gue tunggu-tunggu adalah anjing lu semua jangan berisik di sana.